Mencetak pemain-pemain bintang ya, Kewell ya bang. Kewell, Eric Cantona pernah. Betul. Rio Ferdinand, iya. Kan? Itu. Di situ Harry Kane, Nah, Mason Mount, Kim Min Jae gitu. Nanti tambah bek kanan lah. Ya, pindah ada Kane. Brutuek. Jangan sampai nanti Anda menyesal karena selama Anda menjadi pemain profesional tidak pernah memperoleh trofi. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Wuih. Masih bersama Cak Niko dan juga Bangsat. kita sudah ada di Bisbol 38 ya bang? 38. Sudah panjang ya, jalan kita sudah hampir. Dan ini sambil membahas ya beberapa pertandingan di liga-liga top Eropa sudah Betul. banyak yang selesai. Sudah banyak selesai, Sudah ada banyak juga yang penentuan ya. belum, tapi kan juga sudah kelihatan siapa juaranya. Dan siapa yang terdegradasi ya? Iya, betul. Oke, langsung nggak pakai lama. Kita sekarang bahas banyak ya nanti. Kita langsung ke Liga Inggris dulu. Betul. Sudah ada 3 tim yang akan terdegradasi. Siapa aja bang? Leicester, Oke. Leeds, Yes. Southampton. Waduh, 3 tim dengan sejarah panjang juga. Iya, betul. Harus rela ya. Yang sangat tragis Leicester lah. Betul, sudah menang terakhir ya, 2-1 di game 38 Iya, ya. dia juga sudah menang, meskipun dia menang tapi tetap terdegradasi karena di saat yang bersamaan Everton juga menang. Nah, itu dia. Gitu. Sehingga hasil kemenangan dari Leicester nggak berpengaruh. Seperti tak berguna. Iya, tidak berpengaruh di klasemen karena dengan kemenangan Leicester kan dia poinnya 34. Betul. Sedangkan ketika Everton menang poinnya 36 gitu. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau Leicester musim depan harus berlaga di Championship League. Liga 2 ya kalau EFL. di nah, Ya. berarti berjuang lagi untuk masuk ke Premier League. Betul. Dan ini sangat disayangkan sekali Cak Leicester Betul. ini degradasi karena kita tahu sendiri pemainnya juga cukup lumayan bagus Betul. sebenarnya. Vardy, kemudian Madison, Tillmans, Betul. terus kakak Johnny Evans. Betul. Nah, di situ. Mantan ya. Iya. Terus siapa itu? Ya Nacho. Ya Nacho. Kemudian Dakar. Iya. Pak Dakar namanya ya? Siapa sih jenenge? Iya, ada itu. Kalau nggak salah Dakar, pokoknya lah. Itu kalau nggak salah. Barnes, kemudian main top Somara Bobakari, Kastanye, ya kan? Itulah yang terkenal lah. Daka bang. Ya Daka, benar. Dakar mah rally ya. Dan dengan terdegradasi, kemungkinan banyak pemain yang akan pindah. Wah, sepertinya ya bang. Iya, terutama Madison, Tillmans itu. Tapi untuk Vardy dia akan tetap bertahan. Wah, ini sebagai bentuk kesetiaan dia. Wah, loyalitas dia terhadap Leicester. Karena sejak Leicester jadi juara di tahun 2015, betul. Sebenarnya dia banyak diminati oleh klub-klub besar. Betul bang itu. Arsenal yang dulu ngepet ya? Iya, pengen kontrak dia, tapi karena dia memang loyal dengan Leicester, dia memilih untuk bertahan. Padahal banyak teman-temannya pada waktu itu yang pindah klub. Banyak sekali. Mahrez ke City, kemudian si Kante ke Chelsea, ada juga Drinkwater. Betul. Dulu kan? Yang sekarang nggak tahu kemana. Banyak yang pindah, yang nggak pindah dia. Terus si kipernya dulu, Kasper Schmeichel kan masih bertahan. Tapi musim kemarin cabut ya bang? Iya cabut dia. Dia pindah ke mana dia tuh? Kalau nggak salah Liga Perancis kalau saya nggak salah ya. Dia pindah dia. Jadi sangat disayangkan sekali Leicester harus degradasi musim depan main di Championship League. Semoga saja musim depan bisa kembali lagi ke Premier League. Ya. Betul sekali. Betul. Kemudian Leeds. Leeds kalah kan? Kalah telak dengan Spurs 1-4. Dan memang kayaknya dia harus kembali lagi ke Championship League setelah dia 2 musim. Betul. Di Premier League. Dulu pada waktu di musim pertama
dia masih dilatih sama Marcelo Bielsa. Oh iya, ya betul, kan? betul, bisa. Yang pelatih dari Argentina yang berhasil membawa dia promosi ke Premier League. Tapi kemudian kan dia akhirnya diganti kan, Betul. si Bielsa. Ternyata pelatih barunya tidak mampu mempertahankan Leeds di Premier League. Jadi nggak ada. Ini juga banyak pemain-pemain bagus, Cak. banyak, Leeds tuh. banyak. Bamford, kemudian si Rodrigo, Rodrigo itu tuh bagus. terus Harrison, iya kan? Harrison. Terus lini apa namanya? Lini depannya main Italia tapi kulit hitam. Ah iya, aduh siapa sih itu namanya? Si siapa itu Cek dulu. namanya? Kadang-kadang kalau nggak ngefans ya begini nih. Ya kita jujur Gnonto, aja. Gnonto. Iya. Gnonto. Gnonto. Jadi ini juga mungkin banyak pemain yang akan pindah di musim Musim depan. depan. Karena mungkin banyak pemain-pemain yang akan berlabuh ke tim-tim yang ada di Premier League. Mungkin ya. Jadi ini juga sangat disayangkan karena dengan sejarahnya Leeds yang cukup panjang dan dia memang tim yang cukup bagus dulu di tahun-tahun 90-an. Betul, mencetak pemain-pemain bintang ya. Kewell ya, Bang. Kewell, Erikanto pernah. Betul. Rio Ferdinand, Iya. ya kan? Jadi ini sangat disayangkan sekali. Dan yang terakhir Southampton. Ini sudah mulai di match berapa dia tuh udah degradasi. Sudah dipastikan. 4 match terakhir Iya, dia sudah 4 match terakhir dia sudah sudah ada. dipastikan degradasi. Cuma nih Bang, dia berhasil menahan imbang Liverpool Bang. Iya, 4-4. Harusnya menang loh. Kenapa kok bisa ya? Sudah Ya, 3-1. Mungkin Liverpool baik hati, Cak. Oke. Pengobat ya. Penawar. Iya kan. Jadi karena Liverpool juga sudah nggak bisa dikejar sama Brighton kan. Betul. Hasil apapun tetap dia nomor 5. Betul. Sehingga mungkin dia ngasih kenang-kenangan gitu lah. Ke Walaupun di Southampton. perang ya, kayak mau menang ternyata Iya, kalah juga. ternyata Imbang juga. Imbang gitu. Jadi Southampton ini juga pemainnya cukup banyak yang bagus-bagus, Betul. Cak. Ward-Prowse itu, Cak. Terutama itu ya Bang. Mhm. Ini kalau pindah ke MU bisa juga nih, Cak. Boleh lah Bang. Boleh kan? Ya, spesialis soalnya. Dia juga nggak jelek-jelek amat sih di tengah ya. Enggak lah, dia Bagus spesialis ya? tendangan bebas Iya. dia. Ward-Prowse itu. Masih umur 28 apa? Iya. Sedikit-likuran lah. Iya, 28, masih ada 26 muda kalau lah nggak dia. muda. Enggak begitu. Terus Kyle Walker Peters itu juga bagus sebenarnya di back kiri dia. salah. Masih muda itu Bang. Masih muda. 3 degradasi pasti ada yang mengganti dong. Ada yang naik, yang sudah jelas Burnley sudah jelas kemarin dia juara di Championship League. Betul. Kemudian yang nomor 2 siapa ya? Lali aku. Menteri bukan sih? Bukan ya? Bukan. Kok kita lupa sih Oh, Bang? saya lupa ya. Iya. Kita cek Instagramnya Pantel lupa. Tapi yang satu Luton, Cak. Nah ini kayaknya penasaran Ya, sama dia nih. Luton ini karena dia memang kemarin berhasil menjadi pemenang playoff setelah mengalahkan siapa dia finalnya? Lawan Middlesbrough dia. Kan, Coventry kan? Bang? Coventry ya? Iya. Oh. Lawan Coventry. Jadi sebentar, Cak. Kita jadi agak-agak itu karena banyak banget sih ya Bang ya. Sheffield. Ayo yang lambangnya pedang itu kita hampir Iya, kelupa. Sheffield United. Jadi Burnley, Sheffield, terus Luton Town yang stadionnya 10.000. kapasitasnya cuma 10.000. Mirip sama Perguetan. Perguetan, Iya. Kapasitasnya loh ya. Kalau fasilitasnya jelas bagus aja. Apa ada. bagus apa? Wong dia tuh harus investasi 10 juta pound sterling Fasilitas untuk apa memperbaiki supaya layak ikut di Premier League kok, sesuai standarnya Premier League kok. Waduh. Ada ya? Ya, Mungkin tetap kita ada. nggak itu kayak nggak nyangka kali ya. Tiba-tiba langsung masuk playoff dan, wih, di stadion seperti itu adanya. Boleh lu tonton itu dari mana dia tuh? Dari Bagian London yang mana? juga. Iya kayaknya. London kan? Itu kalau kayak gitu tuh bisa nggak sih Bang kita minjem stadion kayak di sini gitu, kayak di Indonesia gitu? Sebelum Bisa tunggu- sih, Ah. cuma klub-klub di sana itu, Cak. Mhm. Klub-klub di sana itu mereka itu
punya stadion sendiri-sendiri, Cak. Ya, itu jelas. Gitu loh. Banyak dari Liga 5 pun Loh, ya, Bang. sampai Sampai Liga 5. liga yang paling bawah itu mereka punya stadion sendiri. Kalau contohnya FCUM, FC United of Manchester yang Ada itu? Loh, FCUM saya nggak tahu. FCUM itu klub dari Manchester yang dulunya Hah. fansnya itu adalah fans MU. Oh. Kemudian dia keluar, dia bikin klub gara-gara Glazer masuk. Yaitu klub itu klub Ini sebuah info klub ya? perlawanan, ya, perlawanan terhadap apa namanya investor lah, investor MU. Mereka buat klub sendiri dan punya stadion itu, Cak, mereka. Iya. Berarti mereka Jadi kayak klub ini ya, itu Bang? memang di apa namanya diinisiasi oleh supporter dari MU pada waktu dulu. Namanya FCUM, saya nggak tahu. Iya, saya pura-pura nggak tahu aja, FC Bang. United of Manchester. Jadi Itu salah satu contoh seperti itu. Klub yang ada di kasta paling bawah di Liga Inggris, entah itu kalau dihitung Liga 5 atau 6 lah ya. Masih semi profesional atau sudah profesional saya jauh kurang paham. Tapi yang jelas dia punya stadion gitu. dan Stadion nggak Standar, pinjam punya Pemda, nggak kayak di kita. oke. Iya. Oke. Lu tonton dari Nggak, kota kalau Luton, Bang? kita, Italia aja kayak gitu kok. Iya. Italia itu klubnya nggak punya stadion kecuali Juventus. Iya, Allianz, betul ya? Iya, Juventus Stadium itu kan punyanya Juve sendiri. Luton dari Luton, Bang, Luton City. Luton Town. Iya, Luton Luton Town tahun. FC. Luton Town itu ada di London kayaknya kalau nggak salah. Sekarang tadi si Sheffield kita sudah tahu lah, sering dengar itu ya. Kemarin Ya. juga di Premier League kan dia degradasi terus naik lagi ya, Bang, ini kayaknya. Siapa? Sheffield. Enggak. Dia nunggu 2 musim ya? Masih lama dia, udah baru ini dia. Kalau Burnley mungkin 2 musim yang lalu dia. Oh iya ya. Tapi kalau Sheffield udah lama dia. Kan Henderson di sana kan terakhir. Oh iya, Iya kan? bener. 2 musim yang lalu. Iya. Bener. Sheffield, bener. Iya, lupa saya. Cabut ke MU lagi, terus dipinjemin lagi, terus dijual Iya. akhirnya ke Sekarang di Norwich kan? siapa? Kok Norwich? Nottingham. Nah, yang itu bertahan juga akhirnya. Nottingham Bertahan di Forest. Betul. Premier League. Oke, kita Siapa aja yang masuk ke kompetisi Liga Eropa nih dari Liga Inggris nih, Bang? dari Liga Inggris jelas ini 4 besar 4 dulu. besar lah kita. 4 besar. Manchester City jadi juara. Betul. Kemudian Arsenal di nomor 2, Betul. MU di nomor 3, Oke. Newcastle di nomor 4. Iya. 4 itu yang nanti akan masuk ke Championship League musim Langsung depan. grup ya? Ya, langsung grup. Kemudian untuk UEL, Nah. Europa League, Liverpool sama Brighton. 2 ya? Iya, 2. Dan untuk yang masuk ke Lumut. atau UECL, Aston Villa. Wah, ini. Iya. Jadi Spurs, Chelsea musim depan tidak berlaga di kompetisi Eropa. Ini tim London banyak banget yang nggak main di anu ya. Tottenham, Brentford, Fulham, Crystal Palace, Chelsea tidak main di kompetisi Eropa. Hanya menyisakan Arsenal dari London ya. Betul. Jadi kita mungkin cobalah kita evaluasi dari 4 tim papan atas tadi. Siap, langsung aja, Bang. Dari Manchester City, ini merupakan gelar kelima selama 6 musim terakhir. Selama dipegang sama si Pep, Iya, Pep itu udah 7 kayak. 7 musim. 7 musim. Di musim pertama dia nggak juara. Ya. Berikutnya juara diselingi sama Liverpool. Betul. Terus juara lagi hat-trick. Hat-trick. Jadi dengan komposisi pemain yang memang seperti itu, Cak, saya rasa Manchester City layak untuk jadi juara. layak. Dan ketika musim depan klub-klub yang lain tidak berbenah, artinya tidak merekrut pemain-pemain yang baru, kemudian tidak merubah taktik dan lain sebagainya, dominasi dari Manchester City pasti akan tetap terjadi. Oke. Iya, karena kita tahu sendiri Pep itu pelatih yang sangat cerdas, Iya. gitu loh. Karena di awal musim dengan formasi 4-3-3-nya, ketika formasi itu stuck, Betul. Nggak Nggak ngaruh ya, jalan. nggak jalan. dia berubah formasi, Cak. Dengan formasi yang sekarang itu yang dengan 3-2-4-1-nya itu, Oke. mereka belum pernah terkalahkan bahkan di
kancah Eropa di Champion. Kita tahu sendiri. Pertanyaan terakhir, kalah sama Brentford. Itu nggak bisa mbok bahas. Iya, pemainnya nggak tahu siapa aja. Ya mereka kan pasti mengistirahatkan. Main pemain-pemain santai penting. sekali sih. Ya, udah juara ya bang. Nggak Itu mikir nggak usah gitu. dibahas. Pertandingan-pertandingan seperti itu kan bukan lagi pertandingan penentu bagi Iya. mereka. Jadi mereka memang merotasi pemain-pemain mereka, terutama pemain-pemain muda, pemain akademi, supaya mereka juga punya Merasakan jam atmosfer, terbang ya. lah, kan gitu. Punya jam terbang main di Premier League. Kan Enak seperti ya, Bang? itu. Iya, Palmer itu ya. Iya, Palmer. Itu bagus loh, lumayan. Kemarin itu sebenarnya Brentford itu diserang bertubi-tubi loh, Cak. Iya, dengan pemain yang kita Iya. bilang lapis keberapa Iya, ya. itu aja mereka dari secara possession kan cukup tinggi. Iya. Dan menguasai pertandingan, Wong Brentford itu juga golnya cukup beruntung dia. Lewat serangan counter attack balik. Jadi meskipun dengan pemain-pemain lapisnya, ternyata Nah, itu dia. taktiknya Pep itu Tetap jalan. iya, tetap jalan. Gitu loh. Ya meskipun secara kualitas beda ya, Iya. tapi kita ngomong taktiknya jalan. Betul, Pemain-pemainnya bisa menerapkan apa yang dimaui oleh Pep, Pep, gitu loh. Dan dengan 3-2-4-1-nya ini cukup berbahaya, terutama untuk MU karena besok tanggal 3 akan final FA. Iya. Gitu loh. Terus kita ke Arsenal. Ya. Nah, Arsenal cukup bagus musim ini. Sangat. Jadi Arteta dengan gaya permainannya, kemudian filosofinya, build up-nya itu sudah mulai kelihatan. Jadi Arsenal itu sudah kelihatan sekali cara bermainnya sekarang. Pakemnya seperti itu. Akan tetapi kedalaman skuadnya yang Ya, betul. kurang. Kualitas pemain, kedalaman skuad. Kedalaman skuadnya kurang. Kalau pemain intinya main bagus. Iya. Gitu. Meskipun Arsenal selama musim ini belum pernah mengalahkan City. Iya. 2 kali main belum pernah ya. Betul. Nggak pernah menang lawan Iya. City. Karena gaya permainannya sama. Murid sama guru ya. Iya, gaya permainannya sama. Jadi Arsenal sudah cukup bagus dia. Dengan selama 30 pertandingan dia ada di atas, Cak. Di pucuk dia 30 Bayangin loh. pekan dia. Iya. Dan setelah 30 jatuh gajahnya. Mulai cool. Setelah gajahnya jatuh nggak bisa naik lagi. Iya, keberatan soalnya bang. Iya, dan setelah itu Man City sudahlah mengambil alih dia posisi puncak klasmen dan sampai akhir. Kan saya sudah bilang tinggal tunggu aja gajahnya jatuh. Iya. Kapan jatuhnya? Ternyata di pekan 31. Menyakitkan sih. Jatuh. Menyakitkan. Dan kembali lagi fans Arsenal di PHP. Iya. Lagi. Lagi. Tapi ada peningkatan sih bang. Ada peningkatan. Musim kemarin kan paruh musim. Iya, paruh Sudah musim goyang. udah goyang dan akhirnya dia nggak bisa lolos champion kan musim Nah. kemarin. Nah yang ini lumayan. Iya, ini lumayan. Dia Welcome back bisa to bersaing di Champions papan League. atas sampai sampai pekan 31 kan gitu. Harapan saya kan sebenarnya bisa ketat sampai akhir gitu Betul. loh. Ternyata yang enggak. Ternyata di pekan 36 itu City sudah juara. Padahal di musim kemarin dengan Liverpool itu sampai pertandingan akhir dia Itu dia. race-nya. Oh, ini udah enak City sebenarnya. Karena memang klub-klub yang lain memang menurun. Ah, betul sih bang. Di luar Arsenal, MU, Newcastle, itu banyak klub yang mengalami penurunan. Tottenham, Chelsea ya. Ya, terutama. Tottenham, Chelsea, Liverpool juga Iya. gitu. Terus kita ke Nomor 3. Manchester United. MU dibandingkan musim yang lalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jadi Benar. peran dari Ten Hag itu sangat berpengaruh terhadap gaya permainan MU yang sekarang. Jadi dasarnya sudah kelihatan. Tapi karena memang pemain-pemainnya itu kualitasnya seperti itu, Oke. hampir sama dengan Arsenal, kedalaman skuadnya sangat-sangatlah kurang. Iya, agak-agak timpang. Sehingga ketika ada pemain-pemain inti atau pemain-pemain kunci yang mengalami cedera,
permainan MU berubah pasti. Mengalami stagnan, naik turun gitu loh. Contohnya mulai dari Eriksen cedera, Shaw cedera, Casemiro kena akumulasi kartu berapa kali ya. Terus siapa? Sekarang si Licha cedera. Varane juga sempat cedera. Rashford juga cedera. Jadi memang sangat sulit sekali. Karena memang penggantinya ya Bang? Iya, karena itu tadi saya bilang, jadi kedalaman skuadnya sangat kurang MU. Jadi terutama di lini tengah, ketika tidak ada Eriksen, tidak ada Casemiro, penggantinya kurang mumpuni. Fred angin-anginan, McTominay apalagi. Sabitzer ya kasihan juga sih Sabitzer juga baru akhir di pertengahan musim kan masuk ke MU. Terus mau karena habis akibat Eriksen cedera juga. Jadi Bruno yang akhirnya berjuang sendirian di lini tengah, dan di lini depan ini yang paling krusial. Itu sih paling krusial sekali karena MU hanya menggantungkan pada Rashford. Jadi ketika Rashford turun performanya, MU juga susah mencetak gol. Gitu loh. Ini yang harus dibenahi musim depan, Cak. Utamanya lini depan. Itu wajib sih Bang kalau untuk MU ya. Dan di lini belakang terjadi peningkatan. De Gea jadi kiper terbaik kan, dengan 17 clean sheet kan. Ini sungguh peningkatan dibandingkan musim kemarin. Sangat. MU itu clean sheet-nya paling banyak. Tapi kebobolannya tidak paling sedikit. Betul. Dia masih kalah dengan Newcastle loh. Iya. Kalah sama Newcastle. 68 Newcastle, kita 58. Kemasukannya kita 43. Newcastle berapa? 33. Nah. Separuhnya City berapa? City 33 juga sama kemasukannya. Arsenal 43 sama kayak kita kemasukannya. Tapi ngegulinnya hampir 100 Bang, City ya usah diomong. Arsenal 88. Ya. Jadi lini belakangnya sudah mulai ada peningkatan dengan kedatangan Martinez. Varane ya. Varane kan sudah 2 musim kan jadi. Jadi ketika Varane bertandem dengan Martinez, lini belakang MU cukup aman, Cak. Meskipun beberapa kali MU kalah telak, Cak. Iya banyak. Hampir 5 pertandingan kita kalah telak ya. Namanya juga baru masuk ya. 7-0, 6-3. 3-0. Iya, itu jadi PR juga. Gitu loh. Meskipun clean sheet, sering clean sheet, tapi ketika kalah bobol cukup banyak. Ini yang harus jadi PR. Jadi ya meskipun MU kalah dengan Liverpool 7-0. Aduh. Kan gitu. Tapi secara peringkat MU kan ada di atasnya Liverpool. Betul. Saya nggak peduli sih Bang kalau kalahnya itu udah. Iya, tapi kekalahan itu tetap akan menjadi sebuah cerita, Cak. Jadi sebuah sejarah itu. Jadi ini yang harus diperbaiki. Jadi jangan sampai musim depan ketika melawan tim-tim model-model gitu ya. Bukan tim-tim memang Big Four, Big Six itu. Jangan sampai seperti itu lagi lah. Gitu. Apalagi melawan tim-tim sekelas Brentford, Brighton, jangan sampailah kalah lagi gitu kita. Jadi ini yang benar jadi perhatian dari Ten Hag. Meskipun seperti itu, kita harus akui bahwa Ten Hag memang pelatih yang cukup jenius. Jadi dia mampu memaksimalkan potensi yang ada di Manchester United, ya kan? Betul. Kita tahu sendiri potensinya kan seperti itu, dan dia tidak cukup punya banyak pemain gitu loh, karena rekrutmennya dia ya sebenarnya dia juga cukup banyak rekrutmen. Casemiro, Anthony, Martinez, terus si siapa? Malaysia, Eriksen. Dan terbukti rekrutmennya itu menjadi pemain-pemain inti sekarang di MU sebagian besar, gitu. Dan jadi pemain kunci. Jadi bahwa apa yang dia beli sesuai dengan keinginan dan kebutuhan tim. Tidak asal-asalan. Yang harus digarisbawahi itu berarti ketika dia membeli pemain itu sesuai dengan keinginan dia dan kebutuhan tim. Nah, itu loh Bang. Semoga ya musim depan seperti ini lagi. Semoga musim depan juga seperti ini. Jangan kayak tim itu Bang, takutnya bla beli nggak ganggu. Itu nggak jelas lah. Jadi saat ini yang jadi PR dari MU lini depan.
dan mungkin lini tengah Di tengah mungkin nambah 1-2 untuk pemain ya. menambah kedalaman skuad Nah, itu saya dia. rasa. Dan mungkin di back Ya, saya setuju. tengah dan back kanan. Karena ketika Varane dan si Martinez nggak main, Jadi sekarang tinggal siapa kalau memang nanti Maguire dijual? Lindelof katanya Bailey mau balik lagi sih bang, tapi kayaknya mau Enggak dilepas lah, enggak Balik, usah. Dia kan dijual. dipinjamkan kan dia. Ya, balik terus dijual Sudah lah lagi. dijual aja. Diuangkan katanya. Enggak usah dibalikin lagi. Iya. Cuma mending cari pemain lagi. Iya, kayak Kim Min Jae lah. Oke, boleh lah itu. Kayak bodinya sangar banget ya. Iya. Coba main Kim Min Korea. Jae, Harry Kane kan gitu. Mau Mason Mount, Oke, Pros, Barbaros, Iya. Madison, banyak. Sesedo. Oh, nah itu dia. Alistair enggak ya? Hah? Alistair Esther sekalian. kemarin ke Liverpool. Udah deal. Sudah. Kabar-kabar ya? Iya. Kayaknya Oh udah kemarin ini terakhir dia nangis ya? nangis perpisahan dia. Kan udah kita share di ini Kak, di IG. Aduh. Ya saya sebenarnya Di bisa sih. Sesedo dan si siapa McAllister pindah Pasti pindah. akan Exodus. Itu banyak main Brighton akan Exodus. Semoga saja Sesedo jadi ke MU. Amin. Saya sangat mendambakan Dan Sesedo. bener kan ada pemain yang ke Liverpool kan akhirnya. Iya, McAllister. Kenapa dia ke Liverpool ya? Padahal dimain di Europa League loh dia tuh. Saya nggak mau jawab deh bang. Saya ngeri sih kali itu. Iya kan? Iya. Kenapa Mungkin nggak dia- milih yang tim di Championship, di Champion aja. Mungkin dia gitu. cinta sama Liverpool. Mungkin ngefans kali bang. Alah, apa-apa. Emang ada pemain Argentina di Liverpool? Ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Oh, mungkin Latin ada sih Latin. Ya kan kalau di MU kan ada 2 malah. Nah, harusnya ya. Karena Patriotnya sama banyak ya. Martinez Martinez, kan iya. ada temennya toh. Ya, Kenapa nggak dia apa-apa. milih Liverpool? Biarlah bang, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah McAllister. Kalau Sesedo Sesedo, aja, nah Cak. itu Ya, maksudnya. Kalau gitu. Sesedo Sesedo jangan aja, lah. Cak. Benar. Itu. Sesedo, Harry Kane, Nah, Mason Mount, Kim Min Jae gitu. Nanti tambah bek kanan lah. Estupian sekali diangkut nggak apa-apa sih. Stupinan bisa. Jadi kalau Shaw cedera tuh kayaknya gimana gitu kemarin Malaysia juga. Aduh, Stupinan taruh di sayap aja nggak usah jadi back. bisa, Bisa, lah, dia iya. bisa, bisa. Banyak main Brighton yang bisa main di segala posisi kok. Oke. Ini juga bisa Pascal Gross. Waduh, banyak banget nih. Dan Iya. ntar dikiranya Brighton adalah itu lagi. Atau NG Akademinya MU. Iya. Terus kita ke Newcastle, Cak. Wah ini nih, yang klub yang cukup mengejutkan. sangat mengejutkan sekali. Mengejutkan sekali. Bahkan pelatihnya aja nggak percaya Iya, kalau dia Howe. bisa masuk ke Liga Champions. Kita musim sempat depan. meremehkan ya bang, ingat Iya, ya. benar. Kita sempat meremehkan. Dan kekuatan dari Newcastle Ya. itu ada di lini belakang. Kita harus akui itu. Tapi jujur bang, kenal nggak sama back-backnya? Kecuali Trippier ya. Oh kenal. Kalau sekarang kenal nggak? Enggak, sebelum itu kan kita Nggak kenal. ini tim apa Paling nih, Mbak? Ayo, Mbak. taunya itu Schär lah. Schär itu kan pemainnya Swiss sih. Ah ya. Main di Piala Dunia saya tahu itu Schär. Iya. Trippier kan juga saya tahu lah. Trippier tahu. Udah sempat di Tottenham Tapi kalau nggak salah. Botman terus Burn itu saya nggak tahu. Tapi Burn itu ngeri ya, gila dia itu. Sangat agresif. Back kiri tapi tinggi. Kenceng juga Tapi larinya. kenceng gitu loh. Jarang gitu. Iya. Back itu kan biasanya kan pendek-pendek kan. Iya. Ini tinggi ya. Angkut lah kalian. Jangan, udah sisa Pak, nggak usah. Trippier aja kalau mau. Kan bek kanan dia. Pendek bang kalau pas Nggak lagi apa-apa, umpan loh, tapi kan bagus dia, Cak. Naik turunnya bagus Trippier Ya. itu. Tapi nggak mungkin lah dijual. Wong dia tuh klubnya kaya sekarang kok. Oh iya, saya nggak butuh duit kok. Saya mau beli mau main tak tuku ya iso Iya. kan. Jadi Newcastle itu kekuatannya ada di lini belakang. Betul. 4 back tadi itu saya nggak pernah melihat mereka diganti. Ketika mereka sehat dan nggak kena akumulasi pasti main mereka itu 4 itu. Dan di kipernya Nick Pope pasti. Dan Nick Pope itu Oh, jelas. bagus loh, Cak. Iya. Dia 14 clean sheet. Iya. Nick Pope. Dan kita bisa tahu dari Kebobolan. gol kebobolannya berapa aja? Sama kayak City. Sama kayak City kan? Tiga-tiga. Nah, Paling sedikit dia Berarti sama kan- kayak City. Tiga-tiga. 0, berapa dia dalam satu Iya, dari musim ini 38 kan? pertandingan, 38 kemudian 33 ya. 33 berarti kan Masih 0, plus lah intinya. iya 0, kan 0, jadi lini tengahnya juga cukup bagus. Kita juga nggak tahu siapa aja. Iya, dulunya nggak tahu kan Kita ada nggak tahu. Jolinton. Hamilton. Tapi yang saya tahu itu Ramirez. Saint Max itu saya tahu. Oh iya, itu udah lama. Wilson Bang. saya tahu. Dah. Isak itu saya nggak tahu. Baru-baru. Dia Tahunya saya pas Piala Dunia karena dia main di Norwegia kan. Di mana itu? Swe. Swedia Swedia, ya, iya. di Swedia.
terus ada Almiron, Iya, itu siapa? Jollington, Gordon, wah Willock juga Willock. Iya, banyak gitu pemain-pemain tapi ternyata tanpa nama besar diangkut ke Newcastle. Apa ya yang membuat mereka bisa seperti itu ya bang? Maksudnya Nggak kita sempat ngerti bahas saya. kemarin, apakah Iya. karena emang nggak mikirin gaji atau apa ya Enggak bang? lah, kalau kita ngomong masalah kesehatan keuangan klub di Liga Inggris itu sehat semua, Cak. Karena kan ini loh Nggak bang, ada yang nggak sehat. mereka kan baru masuk nih, udah Dia- merasakan atmosfer Liga Inggris gitu loh. Tiba-tiba bermain sedemikian rupa sampai menyulitkan banyak tim-tim besar di Liga Inggris. Ya yang jelas apa namanya talent scout-nya bagus lah. Dia bisa mencari pemain-pemain bagus tapi nggak dengan nama besar. Tanpa embel-embel duit banyak Iya, ya. sehingga nggak keluar duit banyak untuk transfer. Padahal duitnya banyak. Padahal duitnya banyak. Iya, gitu loh. Sehingga cukup efektif gitu loh saya bilang. Ini kalau beli Haaland mampu gak sih? Mampu lah ya. Mampu dia. Di petrodolar kok. Kali ya kan tiba-tiba ke Newcastle. Iya. Yang juara. Aduh jangan deh. nggak Osimhen, apa-apa. Cak. Dia mau beli Osimhen. Oh iya, Osimhen lupa tadi. Osimhen mau dibeli loh. Newcastle. Sama Newcastle. Jai. Janganlah, yang lain lah Mbappe aja sana. Kan aku mau ke MU gitu bang katanya. Siapa? Osimhen tadi. Kane ya. Kan aja. Iya. Gak jadi nih. Nggak jadi. Oke. Karena MU prioritasnya Ken ini. Ah, tinggalin lah kita Karena kalau Newcastle. Ah, MU kalau nggak bisa beli Ken, dia akan beli Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos Benfica. Iya. Waduh, Top skor loh itu ya. di sana. Mm-mm. Dan kemarin nyokor banyak di dunia ya, Piala Dunia ya. Hat-trick kan dia. Iya. Piala Dunia. Lumayan Gonzalo Ramos masih muda dia. Oke lah, tapi memang harus Ken sih bang. Ken terus pelatih Kalau bisa- saya bilang Ken harganya masih anu lah, masih rationable lah, masuk saya akal. bilang gitu. Meski kalau mau dibeli 100 juta pun enggak apa-apa lah kalau Ken kita. Tapi Iya. karena Osimhen mintanya 150, Cak. Wih, jang. Seharga Haaland dong. Iya, karena kan dia masih muda, Cak. Iya sih. Masih Sama muda. kayak Han bang. Sudah 24 dan dengan performanya di Napoli kan yo maklum lah Iya. dengan harga segitu. Anda tahu enggak sih Napoli itu belinya berapa dulu? 80, Cak, sudah. Oh udah mahal. Udah mahal. Dari mana sih bang dia? Ke Perancis kalau nggak salah. Masa sih? Nice. Apa ya dia? Lupa saya. Osimhen ya. Osimhen tuh. Saya pikirnya dari Liga Portugal. Saya kan Enggak. dari Portugal. Enggak. Dia Perancis kayaknya kalau nggak salah. Oh, di mana ya? Lupa aku. Kita cek. Oh dia Nigeria ya bang? Nigeria. Nigeria. Lille betul. Iya kan? Iya, Lille. Perancis kan? Bukan Nice. Iya. Lille. Dari Lille ya 80. Coba lihat dah harganya dia 80 udah. Oh dia dari Wolfsburg. Wolfsburg itu terus ke Charleroi nggak tahu, terus ke Lille. Lille nampil 27, 13 gol. Main di Napoli 24 sampai sekarang ya. Tampil 24, 25 gol. Top Ini- skor kan dia di Serie A. Terus di Nigeria 9 4 gol. Wah, kayaknya boleh juga nih. Iya. Makanya saya bilang Osimhen menjanjikan, Cak. Tapi dia itu bang, maksudnya Napoli itu naiknya itu musim ini. Kemarin nggak terlalu terlihat. Enggak terlalu. Ya, Memang- digabung Napoli kan 2020 dia. Iya, tapi ada si ini juga sih ke Farad situ loh. Oh, Kvaratskhelia ya. Pemain Farad mana ini itu? tandemnya kan. Heeh. Jadi memang dukungannya memang cukup bagus di Napoli dia. Makanya kan sebenarnya gini, Cak, kalau saya, kalau Kane itu sudah jaminan mutu lah. Kita ngomong Kane kalau main di Liga Inggris nggak usah diragukan lah. Mau main di klub apa aja pasti bagus dia. Iya. Insya Allah kan gitu. Bisa. Tapi kalau kita ngomong Osimhen kan agak beda kultur Italia dengan Inggris. Itu, gitu loh. iya, Nah, itu, kan itu. masih mengkhawatirkan juga dengan harga segitu mahalnya 150. Nanti kalau main di Inggris malah nggak seperti di Napoli kan juga eman-eman Terus gitu loh. dibeli lagi deh. Iya, investasinya nanti jadi investasi bodong kan gitu. Tapi kalau Kane saya yakin sudah nggak perlu, usah lah, nggak usah ngomong iya. pembuktian dan lain sebagainya. Sudah pasti bagus. Dia di nomor 2 bang. Ken. Iya skor nomor nomor 2, 28 kan? Kvaratskhelia itu pemain Georgia. Kalau main Georgia. kalau ngambil ya ngambil dua-duanya kali ya. Setel gitu. Ya, tapi ya mau buat apa? Iya. Nggak usah lah, Ken aja lah bang, udahlah.
Iya, manajemen MU memang baru berusaha untuk beli Kane. Karena emang Kan tergantung Levy masih gimana. Padahal kontraknya dia tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun ini. kalau beli Gonzalo Ramos juga boleh lah sekalian dua-duanya. Maksudnya buat kan kita tahu lah. Pick up. Kita nggak punya striker bang. Iya sih. Kalau Karena- ngandelin material juga. Masuk zaman dulu kita bisa ngambil Teddy Sheringham ya kan? Ya. Masa sekarang nggak bisa ngambil Iya. Harry Kane? Iya. Iya mantan Tottenham juga tuh. Banyak tuh pemain-pemain striker top Liga Inggris kita ambilin ya bang. Iya. Jadi Wick York, Andy Cole banyak lah pokoknya. Iya. Oke, tinggalkan Newcastle tadi. Kita Liverpool akhirnya bermain di Liga Pocong. Enggak, malam Jumat. Bermain bersama Brighton dia. Duet sama Brighton di Liga Eropa dah bang. Iya. Pertama kalinya Brighton bermain di Kompetisi Eropa. Bener. Buat Liverpool selamat menikmati. Sudah dirindukan sama Europa League bang. Iya, sudah dirindukan dia. Kali aja kan juara. Iya. Tapi memang Jurgen Klopp ini sangat musim ini itu naik turun. Terakhir statistiknya emang naik bang. Saya lihat. Ya, karena ya dia itu turun kan karena pemainnya banyak yang cedera. Iya. Cak. Kita bahas kemarin betul. Dan yang jelas ini belakangnya Cak itu harus direformasi. Sangat. Kalau memang mau bersaing lagi Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena inti dari Liverpool itu sebenarnya pertahanan. Kalau pertahanannya bagus, insya Allah Liverpool pasti akan bagus. ini kenapa pakai insya Allah terus dari tadi? Iya, Kayak iya. takut besok dia. Itu Ngeri memang. juga sedap sih bang. Iya, pertahanan Liverpool karena kita tahu Van Dijk udah usia. Siapa yang sana lagi mau diandalkan Liverpool itu? Selain Van Dijk. Kita ngomong bek tengah loh, kita nggak ngomong bek sayap. Ya kita tahu lah bang TAA seperti apa Iya. gitu. Misal Joel Gomez, Matip itu bagi saya nggak masuk. Tapi kalau kita ngomong bek sayapnya memang bagus ya. TAA itu. Ya kalau boleh saya dibeli MU beli aja. Kan manis itu. Kiri Kan tekan Shaw, sama itu bang. kirinya Shaw, kanannya TAA kan timnas. Kalau dipanggil Inggris semua ngeluh bang. Kita bang. Ya enggak ngeluh kan kalau liga di Eropa itu kan enggak kayak Liga Indonesia. Oh iya sangat Kalau pas mendukung ya. kalau pada waktu apa Libur. namanya internasional Break ya. Oh iya. iya kan mereka libur kan gitu. Enggak kayak di kita main internasional liganya tetap jalan. Liverpool itu kan dari 12 ke 16 langsung game week 5 tuh masih nomor 10 tiba-tiba di game week ke 34 langsung bet. Iya. Gitu. Ya, Ya, kita 5. kasih. Ya tadi bilang pemainnya sudah pada sembuh. Terus naik lagi. Naik lagi dia. Bahkan sempat mengancam. Aston Villa juga yang Aston Villa di Sempat mengancam posisi 4 besar dia. game week 36 ya, Bang. Deg-degser ya. Tapi alhamdulillah Ya, Ten Hag alhamdulillah pintar. Ten Hag dan Howe pinter. Oh enggak, Varane juga ada sembuh, jadi santai. Aston Villa nih Bang. Kita Brighton sudah bahas kemarin ya. Brighton sudah lah, Brighton Aston nggak Villa. perlu kita bahas lagi, sudah sangat komplit mainnya. Aston Villa, Unai Emery masuk langsung Betul. gas dari game week 28 dari peringkat 12 atau 11 langsung masuk ke 7 besar, 8 besar. Jadi Emery impact. ini lini tengahnya cukup lumayan bagus. Douglas Lewis, terus Ramsey. Jacob Ramsey. Nah, pemain muda itu. Iya, bagus loh saat itu Betul. Ramsey. Kalau boleh dijual beli aja itu. Iya. McGinn sama McGinn juga. Watkins, andalan Anda di Oke. FPL. Tapi yang terakhir saya nggak pakai. Nggak pakai tapi ternyata dia ngegolin. Iya, nyesel banget. Sidin masuk. Ngomong-ngomong FPL, Ini resnya Anda kalah dengan saya. Iya, diselip ya. Dan beda 15 poin. Waduh, Anda diselip sama Ijus Gula Batu. ini sudah batu. Tapi kan nggak ngaruh, nggak ngapa-ngapain kan. Tetap Iya. yang juara kan nomor 3 Anda kan? Karena saya juga ngeri ketika dia Ben pakai Bos. Ben Bos. Sialan. Ada jancok saya Oh, iya, pakai kaget, Ben Ben. Bos. Ben Bos, Aku- di sini kok wah kayak tidak Ben Bos. Selamat ya Om Popo.
Kita ke Spurs Bang, berbanding terbalik dari Aston Villa. Yang Aston Villa dari 12 langsung naik Betul. ke 7 besar. Tottenham Hotspur dari nomor 1, kan pernah nomor 1 Bang. Di gimmick pertama nomor 1. Iya. Langsung anjlok di gimmick terakhir di nomor Dia itu 8. Ngempos dia di match-match akhir dia turun. Terlalu buru-buru mecat Conte sih Bang menurut saya. Iya, dia terburu-buru mecat Conte, kemudian diganti sama asistennya, dipecat lagi, Iya. diganti sama Ryan Mason. Ya memang kalau pelatih caretaker jadinya kayak gitu itu. Iya, sama kayak London Biru. Kayak Chelsea itu. Jadi mereka nggak mampu menguasai ruang ganti mungkin. Mereka juga pemain-pemain mungkin juga nggak respect Betul. sama pelatihnya, sehingga memang seperti kayak semau gue gitu Iya. kalau main. Padahal banyak pemain peninggalan Conte yang main bagus. Pedro Porro itu Bang. Iya, Pedro Main muda itu Porro. keren banget tuh. Kora itu. Sebenarnya kalau kita ngomong pemainnya bagus-bagus lah. Kan masih ada rekrutan yang baru kan si Iya, Pedro Porro Pedro gitu. Porro. Kulusevski. Kulusevski. Ya semoga saja Harry Kane pindah. Segera pindah Anda ya Iya, Ken. pindah ada Kane. Keburu tuwek. Jangan sampai nanti Anda menyesal karena selama Anda menjadi pemain profesional tidak pernah memperoleh trofi di dalam karir Anda. Ingat itu. Trofi yang legal, resmi ya Iya. maksudnya. Kalau uji coba itu saya tidak peduli. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan, apalagi MU main di Champion, Kane. Gitu. Oke, tinggal Liga Inggris Bang. Iya. Kita